Dibuka kerandanya. Ini semua kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita semua di dunia. Pak Ustadz, apa yang telah terjadi sama Mini, Pak Ustadz? Ini pertanda semasa hidupnya almarhumah pernah berbuat dosa yang keji. Dan orang yang pernah menjadi korban kekejamannya harus datang dan memaafkannya. Kalau tidak, mayat ini tidak bisa dikuburkan. Almarhumah adalah adik saya, Pak Ustadz. Semasa hidupnya dia pernah menzolimi saya. Saya masih ingat malam itu. Saat pertama dia melakukan kekejaman pada saya. Ibu Maya. Kenapa, Maya? Mini sakit, Mas. Mini? Sakit apa? Aku juga nggak tahu Mini penyakitnya apa, Mas. Kasihan Mini, dia tinggal sendirian di kampung. Kalau dia sakit nggak ada yang jagain, Mas. Gimana kalau kita ajak Mini tinggal di rumah kita, Mas? Maya, semua terserah sama kamu. Kalau memang yang terbaik itu, ya udah ajak Mini aja kemari. Makasih ya, Mas. Aku senang banget. Mas memang suami yang baik dan penolong. Alhamdulillah kita sudah merasa berkecukupan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi kita harus tolong menolong, apalagi ditolong adik kamu. Aku bangga banget punya suami yang baik dan dermawan kayak Mas Rasid.
Maya dan Mas Rashid pasti saling mencintai. Kalau mereka bahagia, aku juga turut bahagia. Mini, kamu kenapa? Ada yang sakit? Enggak, Kak. Mini cuma bahagia aja melihat kalian saling mencintai. Iya dong. Siapa sih yang nggak bahagia punya suami yang baik dan dermawan kayak Mas Rashid ini? Susah aja kamu. Mas Rashid, boleh nanya nggak? Boleh. Apa sih yang membuat Mas Rashid sangat mencintai Kamaya? Kamu mau tahu? Kakak kamu ini sabar, baik, penuh pengertian, dan penyayang. Dan satu lagi, kakak kamu punya suara yang merdu dan seksi sekali. Mini, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin ini karena kecapean, karena perjalanan panjang kali ya. Sekarang kamu istirahat aja ya. Nanti sore kita ketemu di meja makan. Tinggal dulu ya. Kamaya, aku kesini karena ingin merusak kebahagiaan yang kamu bangga-banggakan. Karena kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu ingin jadi penyanyi yang terkenal, memiliki popularitas, dan rumah bagus ini. Aku juga, aku akan membuat kamu nggak akan punya arti apapun. Kita akan bertukar tempat. Nggak tahu ya kenapa semenjak Mini ada di sini, badan Mini jadi seger. Mungkin karena ada kekuatan cinta yang sangat besar. Alhamdulillah, kita emang pengennya kayak gitu ya, Mas. Mudah-mudahan kamu di sini bisa kerasan ya. Iya. Ayo makan. Ya, Mas, makannya yang banyak ya. Iya, Kak. Sekarang kamu cobain. Serbuk ini tulang belulang manusia. Campurkan serbuk ini ke dalam minuman kakakmu. Kemudian dengar ketika dia bernyanyi. Ambil kembali suara milikmu. Tetapi ingat, serbuk yang telah dicampur ini jangan sampai terminum oleh dirimu. Karena bisa membawa petaka. Terima kasih, Mbah. Ganteng banget deh. Loh, kok kamu sudah bangun, Mini? Kamu mau kemana, Min? Kok rapi banget? Mini mau ikut Mbak Maya dan Mas Rashid ke studio rekaman. Boleh kan, Mas? Ya udah boleh. Tapi kamu nggak apa-apa. Rekaman kan lama, nanti kamu kecapean. Kamu kan lagi sakit. Kamu
tuh butuh istirahat yang banyak, Min. Nggak apa-apa, Pak Maya. Lihat nih, Mini udah sehat tuh. Rasakan pembalasan dendamku. Sebentar lagi, kakakku tersayang. Sayang, aku mau jus strawberry itu dong. Kamu mau jus stroberinya? Boleh nggak? Ya udah, aku sari buahnya ya. Makasih. Tunggu dulu. Yang ini buat Mbak Maya. Kalau buat Mas Rasid, nanti aku buatin lagi aja ya. Kok nggak boleh sih? Ya udah, nggak apa-apa. Mas minum sari buahnya aja ya. Ya deh. Lagi-lagi pamer kemesraan di depanku. Jijik banget sih ngeliatnya. Udah yuk. Tunggu dulu, Mbak Maya minum dulu dong jusnya. Ya udah, aku minum buatan kamu ya. Lain kali akan aku buatkan lagi sampai suara kamu habis sama sekali. Maya sayang, ingat ya, ini adalah lagu andalan kita. Jadi penjiwaannya harus sama persis pada saat kita latihan kemarin. Oke? Oke, sayang. Oke, kita siap. Aku ingin suara Kamaya. Aku ingin memiliki suaranya. Kita coba ya. Stand by. 1, 2, 3, go. Maya, kamu kenapa? Kita harus menyelesaikan rekaman ini. Kita dikejar deadline. Makanya, kalau rekaman, makanan dijaga dong. Jangan makanan dan minuman semuanya masuk ke tenggorokan. Aduh. Tapi saya bersedia untuk gantiin kakak saya. Gimana kalau kita coba? Bos, tapi dia kan nggak pernah ikut latihan nyanyi. Dia memang tidak pernah ikut latihan nyanyi. Tapi dia pernah mendengar kakaknya rekaman. Gimana kalau kita coba? Biasanya kakak adik memiliki suara hampir sama. Kau mau ya? Iya. Go! Lihatlah diriku bagai bidadari yang paling kau sayang, yang paling kau cinta. Diriku bagaikan bagai permaisuri yang paling kau cinta. Tetapi tak mudah diriku percaya. Buktikan kasihmu baru ku terima. Tetapi tak mudah diriku percaya. Buktikan kasihmu baru ku terima.
Hebat, hebat. Saya tidak menyangka kamu memiliki suara seindah Maya. Kemana aja kamu selama ini? Kenapa baru muncul sekarang? Mbak, belajar nyanyi di mana, Mbak? Belajar sendiri. Dari kaset-kasetnya Kak Maya. Tapi bagaimana mungkin? Suara kamu mirip sekali dengan Maya. Kita kan keluarga. Yang pastinya kalau adik kakak pastilah sama suaranya. Ini resep untuk memulihkan suara Ibu Maya. Dok, bagaimana dengan suara saya, Dok? Sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Tapi yang saya heran, kenapa suara Ibu Maya bisa menghilang begitu saja? Ini kasus yang istimewa. Karena sebelumnya tidak pernah ada kasus aneh ini. Apakah istri saya masih bisa bernyanyi lagi? Kemungkinan itu pasti ada. Makanya kita sama-sama berdoa saja ya. Tolong sembuhkan istri saya, dokter. Masalah dia bisa nyanyi atau enggak apa-apa buat saya. Saya akan tetap mencintai dia. Oke. Aku akan berusaha merebut cinta Mas Rashid dari Kak Maya. Dia harus mencintaiku. Hanya cinta padaku. Sekarang, apa yang kamu inginkan akan saya laksanakan. Saya ingin menguasai suami kakak saya. Namanya Mas Rashid. Kalau kamu menginginkan laki-laki itu seutuhnya, kamu harus pintar dan bermain cantik. Bagaimana caranya, Mbah? Pertama-tama, aku akan memberikan ramuan kepada Rashid untuk membenci istrinya. Tapi mana mungkin, Mbah? Mas Rashid sangat mencintai kakak saya. Rupanya kamu sudah tidak percaya pada kesaktianku ya? Bukan itu maksud saya. Aku ini dukun sakti. Aku akan memberimu ramuan yang bisa menghancurkan hubungan suami istri, kakakmu dan suaminya. Dan tidak akan ada lagi laki-laki yang bisa berhubungan dengan kakakmu. Jangan kamu menyentuhnya. Berbahaya kalau sampai kamu menyentuhnya, maka nasib kamu pun akan sama seperti kakakmu. Saya tidak menemukan penyakitnya. Apa yang membuat wajah dan badannya seperti tercakar-cakar benda tajam? Dok, penyakitnya menular nggak sih, Dok? Selama tidak mengeluarkan nanah dan tidak berbau, penyakit anehnya tidak akan menular. Tapi kalau keluar nanah dan bau gimana, Dok? Itu yang membahayakan. Sebaiknya hindari kontak langsung dengan pasien. Saya akan memberikan beberapa antibiotik. Mudah-mudahan besok bekas-bekas lukanya cepat mengering. Saya pamit dulu. Iya dok, terima kasih. Selamat malam. Malam. Sebaiknya Mas malam ini jangan tidur sama Kak Maya dulu. Takut-takut kalau nananya keluar dan menular. Ini, sejelek apapun dia tetap istri saya. Brengsek. Susah banget sih ngancurin cinta mereka. Gimana ya caranya?
membawa wajah dan badanku pada penuh baret-baret seperti ini ya, Min. Rasanya sakit sekali, Min. Sabar ya, Kak. Tapi aku harus segera sembuh, Min. Karena aku ingin memberi kejutan untuk Mas Rasid. Kejutan apa, Kak? Aku hamil, Min. Tapi kamu jangan kasih tahu Mas Rasid dulu ya. Aku ingin memberitahunya secara langsung. Kalau aku sudah sembuh nanti. Kak, selamat ya, Kak. Akhirnya impian Kakak sama Mas Rasid terwujud juga, Kak. Selamat ya, Kak. Terima kasih, adikku. Aku harus segera merebut Mas Rashid sebelum dia tahu kalau Kamaya hamil. Iya, Dok. Jadi kapan istri saya bisa sembuh, Dok? Baik, Dok. Saya akan terus memberikan obat yang dokter kasih. Iya, dokter. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan istri saya. Mas, nih diminum dulu air jeruknya. Enak deh. Iya, Dok. Baik, Dok. Halo? Gimana, Dok? Dokter gimana sih? Ya sudah, kalau misalnya istri saya tidak bisa sembuh, nggak usah sembuh sekalian juga nggak apa-apa buat saya. Saya nggak peduli. Ah! Apa, Mas? Nggak apa-apa kok. Kamu kok hari ini cantik sekali. Ih, Mas aja nggak pernah perhatiin aku. Aku kan emang cantik. Oh ya? Waduh, kemana aja aku ya? Kok nggak merhatiin kamu cantik sekali? Kamu terlalu sibuk. Akhirnya berhasil juga ramuanku. Aku harus membuktikannya. Apakah dia benar-benar sudah di bawah kekuasaanku? Bangun! Bangun! Tidur terus. Kalau tidur terus, nanti rezeki bisa dipatok ayam, tau nggak? Aku sedang sakit, Min. Aku ingin tidur dulu seharian ini. Tidur terus. Ntar tuh badan kapalan. Cepat kerja! Mini, kamu kenapa sih? Heh, budak apa ya? Cepet kerja, bikin makanan buat Mas Rasid. Kan ada Biparmi. Biparmi? Biparmi pulang kampung. Tahu, udah aku liburin. Diliburkan? Ya. Pulang kampung? Kenapa? Kenapa kamu gak berunding dulu sama aku, Min? Kakak sakit. Tapi kan yang sakit badanku. Pegangku masih sehat, Min. Aku masih bisa ngomong. Banyak cincong ya. Udah, cepetan bikin makanan buat Mas Rasid. Kalau enggak, dia jajan di luar, tau enggak? Mini! Kamu kenapa sih? Kok kamu jadi aneh kayak gini sih? So ngatur, so perintah. Ini rumah aku. Aku lagi sakit. Aku mau tidur dulu. Masalah makanan Mas Rasid itu bukan urusan kamu. Ngerti? Oh, gitu. Kalau gitu, kita tanya Mas Rasid apa maunya dia ya? Mas Rasid? Sini deh, Mas. Ada apa, Putri? Mas, Mbak Maya males banget, Mas. Aku suruh dia masak buat Mas. Dia nggak mau, Mas. Males. Maya, benar kamu nggak mau masak buat aku? Jawab! Bangun kamu di situ. Bangun! Atau nanti ku seret. Mas, kamu kenapa, Mas? Kenapa kamu sekarang jadi kasar begini sama aku? Kenapa, Mas? Diam kamu! Jangan banyak ngomong! Buatin aku makanan atau gua ajar nanti!
Gara-gara cinta, gara-gara cinta, semuanya bisa karena gara-gara cinta. Gara-gara cinta, gara-gara cinta, cinta bisa membuat hatinya terbakar. Panas, 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 seperti api bila yang sedang marah. Gara-gara cinta, gara-gara cinta, cinta bisa juga membuat hatinya membeku. Dingin, 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 seperti salju bila ia sedang merindu, membuat aku berdebar. Berikanlah hidayamu. Mas Asid, aku Maya, Mas. Aku Maya, istri kamu. Kamu kenapa berubah, Mas? Dulu kamu mencintai dan menyayangiku. Kenapa kamu jadi begini, Mas? Kenapa? Lepas! Apa sih kamu? Mas, lihat mataku, Mas. Lihat aku. Aku Maya, Mas. Apa yang Mini lakukan sama kamu sampai kamu berubah? Lepasin! Mas, ayo. Katanya mau jalan. Yuk. Mas, jangan pergi dengan anakku, Mas. Aku hamil. Diam! Bang kamu! Bang! Bang, Mas! Mas, jangan dengerin dia, Mas. Jangan dengerin dia. Mas, Mas. Udah, Mas tunggu aja sana. Biar aku kunci dia di kamar, Mas. Pergi, Mas. Mini, aku nggak pernah bohong, Min. Sejak awal kan kamu sudah tahu kalau aku hamil. Iya, kamu jujur, aku tahu itu. Tapi sekarang, aku yang selalu benar. Kamu harus tahu itu, tahu nggak? Iya! Bagaimana keadaan Ibu Maya, dokter? Maafkan kami, Pak. Karena kami tidak bisa menyelamatkan janin yang ada di rahim Ibu Maya. Apa? Tidak, jangan, Dok. Bayi saya nggak boleh mati. Tidak, jangan. Sabar, Bu, sabar. Semua itu ujian Allah. Ibu harus tabah menghadapinya, Bu. Iya, Bu. Allah pasti akan mengganti bayi itu. Percayalah, Bu Maya. Tapi ini udah nggak adil. Allah nggak adil sama saya. Mengapa dia selalu memberikan penderitaan demi penderitaan? Padahal saya udah nggak kuat, Pak. Mas, kok cuacanya buruk begini sih, Mas? Aneh, tiba-tiba begini sih. Cuaca memang nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang buruk, tapi bisa terang kayak gini. Mas, panas banget. Aku mau minum dulu ya. Sebentar aku ke dapur aja. Ya udah buruan, aku tunggu di mobil ya. Oke, Mas. Oke. Buruan. Kalau sampai kamu menyentuhnya, maka nasib kamu akan sama seperti kakakmu. Oke, kita siap.
Kenapa, Mini? Kaki, tangan. Aku nggak tahu mana. Perih mana, sakit mana. Kita pulang. Kita pulang. Dokter, apa penyakit yang diderita oleh Mini, dokter? Ini sama seperti penyakit yang diderita oleh Ibu Maya. Secara medis sangat sulit untuk dijelaskan. Apa harus dengan pengobatan alternatif? Saya tidak menyarankan, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolongin aku, Pak. Pak, tolong, Pak, bantu. Ini bukan penyakit biasa. Sepertinya ini penyakit gaib, Pak. Penyakit gaib? Iya. Apa maksudnya, Pak Ustadz? Penyakit ini bisa saja terjadi karena kiriman seseorang yang tidak suka padanya. Atau justru penyakit ini datang karena perbuatannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti, Pak Ustadz. Tapi tolong sembuhkan Mini, Pak Ustadz. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, tampaknya Mini kedinginan. Kita selimuti ya. Jangan pakai selimut itu, jangan. Jangan. Mini. Mbak Maya kan? Maya Melody penyanyi terkenal itu. Aduh Mbak, apa kabar? Kenapa nggak nyanyi lagi Mbak? Kenapa anak ibu menangis terus? Nggak tahu Mbak, dari tadi nangis terus. Saya juga bingung nih. Boleh saya gendong, Bu? Ayo ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia ada di kamar saya? Kenapa Mini?
kasih Ibu. Sama-sama Mbak Maya. Jalan baikku yang tak pernah aku lahirkan adalah anugerah Allah. Dan kamu telah merampasnya dariku. Sekarang, kamu harus menghadap pengadilan Allah atas dosa-dosa yang pernah kamu perbuat. Hanya Allah yang bisa memelihara segalanya. Itulah sebabnya mengapa aku mengampuni kamu, Mimi. Semoga Allah mengampuni kamu.